Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Misyulati Nur dari kelas 11C ingin menjelaskan administrasi usaha. Apa sih administrasi usaha itu? Administrasi usaha adalah sebagai tempat untuk mengurusi semua surat menyurat atau data dalam kegiatan usaha. Administrasi usaha ini terbagi menjadi internal dan eksternal. Internal itu dari dalam, sedangkan eksternal itu dari luar. Internal ini memiliki 3 contoh, yaitu memo antar bagian, keputusan rapat, dan proposal. Sedangkan eksternal itu ada 5 contoh, yaitu surat izin gangguan, NPWH, SITU, SIUP, TDP. Sebelumnya, apa sih memo itu? Memo adalah tulisan informal yang singkat, jelas, padat, tidak lebih dari 10 baris, dan mudah dipahami, ditujukan kepada seseorang yang penulisannya baik diketik ataupun ditulis tangan. Memo ini memiliki fungsi. Fungsi memo ada sebagai pengingat, penegas suatu hal maupun urusan tertentu. Memo ini memiliki isi berupa permintaan, instruksi, pemberitahuan, saran, pesan, dan tugas-tugas. Memo ini memiliki 3 bagian. Bagian pertama yaitu kop memo, itu untuk memo resmi yang berisi nama pengirim, nama penerima. Sedangkan bagian kedua yaitu terdiri dari sisi memo. Pada bagian terakhir itu terdapat tanda tangan, nama jelas si pembuat. Setelah kita mempelajari memo, kita akan pindah ke proposal. Apa sih proposal itu? Proposal adalah dokumen tertulis berkaitan dengan gambaran, deskripsi usaha yang akan dijalankan, ditunjukkan kepada inspektur maupun perbankan. Setelah kita mempelajari dari internalnya, maka kita akan pindah ke eksternal. Eksternal itu dari luar. Yang pertama kita akan surat izin gangguan atau yang disebut dengan HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan usaha yang ditimbul di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan lingkungan. Nah, sudah pahamkah untuk HO? Kita akan melanjutkan ke SITU atau disebut juga surat izin tempat usaha yang bertujuan untuk diberikannya bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hampir sama ya artinya dengan HO. Bukan hampir sama lagi, tetapi surat izin gangguan dengan SITU ini untuk contohnya tuh hampir sama juga. NPWH yang disebut juga nomor pokok wajib pajak. Ini dilakukan dengan cara mendaftar ke kantor pelayanan pajak atau KPP sesuai dengan domisili wajib pajak. Apabila penjualan kita meningkat, penjualan kita ini meningkat di sini, maka yang kita lakukan adalah mendaftarkan perusahaan tersebut sebagai pengusaha kena pajak, yang disingkat itu PKP. Nanti akan diberikan nomor pengukuhan perusahaan kena pajak atau disebut NPPKB. SUP atau disebut juga dengan surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha
Usaha perdagangan. SUP diwajibkan mendaftar setiap 5 tahun sekali. Ingat ya, 5 tahun sekali untuk didaftarkan agar kita mendapat surat izin. Ini nih ada tulisan kecil, menengah, dan besar. Apa sih maksudnya? SUP untuk kecil itu adalah modal kekayaan bersih seluruhnya, yaitu 200 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan yang SUP yang menengah, yaitu ada modal kekayaan bersih seluruhnya dari 200 juta sampai 500 juta. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Sedangkan yang besar, SUOV yang besar, itu ada modal kekayaan bersih seluruhnya di atas 500 juta. Wah, sangat besar ya. Kita akan berpindah lagi TDP. TDP atau disebut juga tanda daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. TDP diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kota atau kabupaten dan wajib dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha baik PT, CP, koperasi, atau perusahaan perorangan atau PU. Ini sebagai contohnya. Kalau ingin memahami lagi, saya juga memasukkan contoh-contoh dari suratnya. Ini contoh dari SUP. Ada contoh dari memo, contoh dari HO, TDP. Itu banyak banget contohnya. Ini saya masukkan. Apakah kalian sudah memahami untuk administrasi usaha? Kesimpulan dari administrasi usaha ini adalah sangatlah penting, yaitu untuk kita mendaftarkan usaha kita kepada pemerintah agar mendapatkan izin, habis itu mendapatkan tempat izin perdagangan. Kalau misalkan kita ada diganggu dengan Satpol PP, kita memiliki surat, jadi kita tidak bisa diganggu gugat di tempat itu berjualan. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.